Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, ohayo gozaimasu. Halo, apa kabar anak-anakku kelas 10 SMK Pikri 4 Pasuruan? Ketemu lagi dengan Bu Erna dalam pembelajaran daring mata pelajaran bahasa Jepang. Nah, untuk anak-anakku yang di rumah, jangan lupa ya, tetap semangat, selalu tersenyum, jaga kesehatan, dan jangan lupa berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam perlindungannya. Amin. Nah, pembelajaran daring kali ini Bu Erna akan menjelaskan tentang lanjutan dari huruf hiragana, yaitu huruf hiragana dakwon dan huruf hiragana handakwon. Apa saja huruf hiragana dakwon dan apa saja huruf hiragana handakwon? Nah, yang pertama adalah huruf hiragana dakwon. Huruf hiragana dakwon adalah huruf hiragana dasar yang sudah kalian pelajari. Ada A, I, U, E, O itu ya, bunyi konsonan maupun bunyi vokal yang ditambahkan tanda kutip atau tanda petik dua. Nah, dalam bahasa Jepang disebut dengan teng-teng, yaitu simbol petik dua yang diletakkan penulisannya di sebelah kanan pojok atas dari huruf hiragana dasar. Nah, untuk huruf hiragana dakwon ini, huruf apa saja yang dipakai? Nah, huruf hiragana dasar yang dipakai dalam bunyi huruf hiragana handakwon dan handakwon adalah yang pertama, huruf hiragana yang digunakan dakwon yaitu adalah bunyi kaki ku keko. Nah, apabila huruf dari bunyi kaki ku keko ini, penulisan hurufnya saya tambahkan simbol teng-teng atau tanda petik dua di pojok kanan atas dari huruf kaki ku keko, maka dia akan mengalami perubahan bunyi, berubah menjadi bunyi gaki ku keko. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada bunyi sa si su se so. Nah, huruf hiragana sa si su se so ini saya tambahkan teng-teng pada pojok kanan atas di huruf tersebut. Dia akan mengalami perubahan bunyi menjadi za, ji, zu, ze, zo. Nah, selanjutnya yaitu ada huruf ta, ci, se, te, to. Nah, apabila huruf tersebut saya tambahkan simbol teng-teng di pojok kanan atas, dia akan mengalami perubahan bunyi menjadi bunyi da, di, du, de, do. Untuk bunyi di sama du itu saya kasih tanda tulisan merah ya, karena pada kosakata huruf bahasa Jepang itu jarang digunakan. Kalaupun digunakan itu adalah pengecualian dari kata tersebut ya. Nah, yang terakhir adalah bunyi dakwon yaitu pada huruf h, hi, fu, he, ho. Nah, apabila huruf tersebut saya tambahkan teng-teng pada pojok kanan atas, dia akan mengalami perubahan bunyi menjadi bunyi ba, bi, bu, be, bo. Nah, ini adalah perubahan bunyi dakwon. Jadi huruf dasar bunyi kaki ku keko, sa si su se so, ta ci su te to, ha hi fu he ho, itu saya tambahkan simbol petik dua yaitu teng-teng pada pojok kanan atas. Dia akan mengalami perubahan bunyi menjadi bunyi ga kiku keko, za jiju zeso, za jizu zeso, da didu dedo, ba bibu bebo. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan bunyi huruf hiragana dakwon ya. Nah, untuk selanjutnya yang kedua sekarang adalah huruf hiragana bunyi handakwon ya. Huruf hiragana handakwon adalah huruf hiragana dasar yang sudah kalian pelajari ya, ditambahkan dengan simbol lingkaran kecil sama ya. Letaknya di sebelah kanan pojok atas lebih kecil ya. Nah, dalam bahasa Jepang lingkaran kecil itu disebut dengan maru ya.
Jadi huruf handakon ini adalah huruf yang mendapat tambahan simbol maru pada pojok sebelah kanan atas huruf hiragana. Nah, untuk handakon ini huruf apa saja yang dipakai? Coba perhatikan. Kalian masih ingat ini huruf apa? Ya, huruf yang dipakai pada bunyi handakon adalah bunyi pada huruf hiragana ha, hi, hu, he, ho. Nah, hu di sini berubah bunyi menjadi fu. Ha, hi, fu, he, ho. Saya tambahkan simbol maru di pojok kanan atas huruf tersebut. Dia akan mengalami perubahan bunyi menjadi bunyi pa, pi, pu, pe, po. Nah, ini adalah yang disebut dengan bunyi huruf hiragana handakon. Jadi saya ulangi ya, huruf dakwon adalah huruf yang mendapat tambahan simbol tanda teng-teng atau tanda petik 2 di pojok kanan atas. Nah, sedangkan bunyi handakwon adalah bunyi atau huruf yang mendapat tambahan simbol maru atau lingkaran di pojok kanan atas pada huruf tersebut. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan huruf hiragana, dakwon, dan handakwon. Nah, coba contoh penulisannya ya. Ini secara keseluruhannya. Silakan kalian simak. Di sini ada huruf K, ga, ki, gi, ku, gu, ke, ge, ko, dan go. Nah, ini adalah dasarnya sama, tinggal ada tambahan tanda teng-teng. Nah, sama juga di huruf sa, za, si, ji, su, zu, se, ze, so, zo. Asalnya dasarnya dari huruf sa mendapat tambahan simbol teng-teng. Sama juga dengan bunyi ta, da, ci, zi, su, du, te, de, to, do. Ini sama ada tambahan yaitu tanda teng-teng di pojok kanan atas. Nah, selanjutnya yaitu ada bunyi ha, ba, hi, bi, fu, bu, he, be, ho, bo. Nah, ini adalah perubahan bunyinya untuk penulisan huruf hiragana dakwon. Nah, untuk contoh penulisan bunyi handakwon yaitu ada ha, pa, hi, pi, fu, pu, he, pe, dan ho, po. Ini adalah huruf handakwon yang mendapat tambahan simbol maru di huruf dasar ha, hi, fu, he, ho. Nah, ini adalah contoh untuk penulisannya ya. Nah, sekarang coba perhatikan contoh kata huruf hiragana dakwon yang sudah mengalami perubahan. Nah, ini aslinya dari huruf H ya. Nah, setelah ada tanda teng-teng, dia berubah menjadi bunyi ba. Nah, contoh katanya yaitu adalah bara yang artinya mawar. Nah, yang kedua, ini adalah aslinya huruf dasar ko. Ko setelah mendapatkan simbol teng-teng, dia berubah menjadi go, yaitu kata gohang yang artinya nasi. Nah, ada aslinya huruf to. Saya tambahkan tanda teng-teng. Dia berubah menjadi do, yaitu contoh pada kata doko yang artinya di mana. Nah, ada kata ki. Ini asalnya dari dasar huruf ki. Saya tambahkan teng-teng. Dia berubah menjadi huruf gi. Contoh yaitu pada kata ginkgo, yaitu artinya bank. Nah,
Ini ya anak-anakku, ini adalah contoh penggunaan dari huruf hiragana dakwon dan handakwon. Jadi untuk contoh hiragana handakwon yaitu tadi adalah yang mendapatkan tanda maru. Nah ini yang sudah ada perubahannya. Ini aslinya dasarnya huruf hi. Saya tambahkan maru pada kata enpitsu, berubah jadi pi. Enpitsu yang artinya pensil. Nah, untuk ini artinya aslinya huruf H. Saya tambahkan simbol maru, dia berubah menjadi pa pada contoh kata pachinko yang artinya tempat judi. Nah, ada huruf H. H ini saya tambahkan maru ya. H berubah menjadi P setelah ada simbol maru, yaitu pada contoh kata pera-pera yang artinya fasih. Nah, ini tadi adalah contoh untuk kosakata bunyi huruf hiragana dakwon dan handakwon. Nah, anak-anakku, sampai di sini dulu penjelasan dari Bu Erna pada pertemuan kali ini. Jadi intinya huruf hiragana dakwon dan handakwon itu adalah huruf hiragana dasar yang mendapat tambahan yaitu simbol di pojok kanan atas pada huruf hiragana dasar. Kalau dakwon yaitu simbolnya dengan menambahkan tanda teng-teng petik 2 dan handakwon dengan menambahkan tanda simbol lingkaran kecil atau maru pada huruf hiragana dasar ya. Jangan lupa yang dakwon adalah tanda petik 2, yang handakwon adalah tanda maru atau lingkaran. Nah, ini adalah inti dari contoh bunyi huruf hiragana dakwon dan handakwon. Nah, sampai di sini dulu penjelasan dari Bu Erna tentang bunyi huruf hiragana yang mengalami perubahan bunyi setelah mendapatkan tanda atau simbol di huruf hiragana dasar. Nah, sebagai bahan evaluasi sambil kalian belajar di rumah, sambil kalian hafalkan, belajar membaca huruf hiragana, coba sebagai bahan evaluasi kalian kerjakan latihan menulis kosakata dalam huruf bahasa Jepang yang sudah mendapatkan tanda simbol teng-teng dan maru, yaitu pada bunyi dakwon dan handakwon. Nah, pada layar itu silakan kalian screenshot ya. Kalian screenshot terus kalian kerjakan di buku bahasa Jepang ya, di buku kotak-kotak yang sudah kalian punya di rumah. Silakan dikerjakan sambil latihan, sambil belajar, sambil menghafalkan, sambil mengucapkan intonasinya. Nah, nanti pada pertemuan berikutnya silakan dikumpulkan, nanti kita bahas sama-sama, kita pelajari bersama-sama lagi. Nah, sampai di sini dulu anak-anakku semuanya kelas 10. Selamat belajar. Jangan lupa tetap semangat ya, apapun yang terjadi tetap semangat, tetap tersenyum, dan jangan lupa berdoa. Sampai di sini dulu penjelasan dari Bu Erna. Mohon maaf kalau ada kata-kata Bu Erna yang kurang berkenan. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.